Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Darnawati dari Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan angkatan 2022, kelas R002. Dan pada video ini saya akan menjelaskan sedikit tentang pandangan dari diri saya mengenai Islam radikalisme dan sekaligus untuk memenuhi tugas mata kuliah saya, yaitu Hukum Islam yang dibawakan oleh Bapak Lukman Hakim. Baiklah, sebenarnya apa itu radikalisme? Radikalisme itu adalah paham atau aliran yang radikal dalam politik. Kemudian paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaruan sosial dan politik dengan cara kekerasan dan sikap ekstrim. Radikalisme muncul di Indonesia disebabkan perubahan tatanan sosial dan politik yang tidak sepaham dengan kelompok radikalis. Ideologi baru yang dianut lebih keras dan tidak mengenal toleransi, sebab banyak dipengaruhi oleh mazhab pemikiran Muhammad bin Abdul Wahab atau Wahabi yang menjadi ideologi resmi pemerintah negara Arab Saudi. Menurut Al-Qaradawi menjelaskan, kemunculan radikalisme disebabkan oleh pengetahuan agama yang tidak utuh dan berlatar belakang umum. Kemudian literal dalam memahami konsep agama sehingga kalangan radikal hanya memahami Islam dari perspektif subjektif saja dan minim wawasan tentang esensi agama. Lalu berlebihan dalam mengharamkan banyak hal yang memberatkan umat. Kemudian kegagalan pemerintah dalam menegakkan keadilan akhirnya direspon oleh kalangan radikal dengan tuntutan penerapan syariat Islam, dengan harapan bila menerapkan aturan syariat, kelompok yang merasa terzalimi ini akan mampu menegakkan keadilan. Namun tuntunan penerapan syariah pasti diabaikan oleh negara, terutama Indonesia, karena tidak sesuai dengan paham bernegara, sehingga mereka frustasi dan akhirnya memilih cara kekerasan dalam menyampaikan tujuannya. Lalu menurut Ahmad Nur Wahid sendiri, radikalisme sesungguhnya terjadi pada pihak-pihak yang tidak mengamalkan agama secara kafah atau totalitas, justru mengikuti cara-cara setan, sehingga sedikitnya ada 3 indikator radikalisme, yaitu melakukan politisasi agama, memiliki pemahaman agama yang tidak utuh, dan anti terhadap tasawuf. Radikalisme itu sendiri terkait dengan pemahaman, sikap, dan tindakan politik yang bernuansa agama. Ketika sudah menjadi tindakan, maka radikalisme menjadi terorisme. Tanggapan saya mengenai Islam radikalisme ini, siapapun, radikalisme ini sebenarnya tidak hanya terdapat pada agama Islam, tetapi siapapun juga yang utamakan gagasannya, keagamaannya untuk dibenturkan dengan konsep kehidupan berbangsa dan bernegara, artinya mempertentangkan antara konsep bernegara di satu sisi dan dengan konsep beragama yang ujungnya mengatakan bahwa negara ini kafir karena tidak menggunakan hukum, tidak menggunakan sistem pemerintah menurut keyakinan agamanya, apapun agamanya, termasuk kalau umat Islam ada yang berpendapat begitu, maka itu termasuk kategori radikalisme dari pengertian dari sisi keagamaan. Nah, benih utama dari radikalisme adalah intoleran, maka hindarkanlah itu jauh-jauh, dan jangan pernah beranggapan bahwa apapun yang kamu lakukan itu adalah benar dan menganggap apa yang orang lain lakukan itu adalah salah. Nah, bukan agama kalau menyertakan kekerasan. Jadi mari kita buka toleransi.
Mari kita jadikan Islam sebagai upaya untuk meretas jalan damai di dunia. Perdamaian dunia harus sanggup kita wujudkan karena terinspirasi oleh nilai-nilai agama yang kita anut, tapi jangan menjadikan agama sebagai bagian dari konflik, apalagi menjadikan agama sebagai konflik. Kemudian upaya-upaya dalam mencegah radikalisme secara mandiri dapat dilakukan dengan menanamkan jiwa nasionalisme, berpikiran terbuka dan toleran, waspada terhadap provokasi dan hasutan. Sekian penjelasan dan tanggapan dari saya Danawati. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.